Sejak diambil alih oleh Elon Musk, Twitter beberapa kali melakukan beberapa tindakan yang bisa dibilang cukup kontroversial, yang tidak jarang membuat para usernya itu geleng-geleng kepala. Kira-kira apa aja yang sudah dilakukan oleh Twitter di bawah kepemimpinan Elon Musk? Mari kita bahas di Opsiana Podcast kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di Studi Kasus kali ini kembali kita akan membahas Twitter, karena belum lama ini Twitter itu membuat sebuah keputusan yang bisa dibilang cukup kontroversial, yaitu membatasi jumlah tweet yang bisa dilihat oleh user. Sebenarnya gue itu udah ngikutin Twitter sejak rencana Elon Musk itu ingin membeli Twitter. Dan ada beberapa episode yang membahas perkembangannya. Dan setelah akhirnya Twitter itu resmi dibeli oleh Elon Musk, gue masih terus memantau perkembangan Twitter meskipun nggak dibikinin episode. Dan sekali lagi, Twitter akhirnya membuat sebuah keputusan yang cukup unik. Oleh karena itu, di studi kasus kali ini, gue ingin membahas beberapa keputusan menarik dan juga kontroversial yang dilakukan oleh Twitter setelah kepemimpinannya diambil alih oleh Elon Musk. Langsung aja kita bahas yang pertama. Hal kontroversial pertama yang dilakukan setelah Twitter itu diambil alih oleh Elon Musk, bahkan belum lama, belum nyampe seminggu malah, yaitu dilakukan PHK terhadap sebagian besar karyawan, bahkan termasuk manajemennya. Proses PHK ini dilakukan secara bertahap sampai sekarang. Bahkan menurut Elon Musk sendiri, jumlah karyawan yang di PHK olehnya itu mencapai 80% dari total karyawan Twitter. Dari yang awal semulanya itu 8.000 karyawan, sekarang itu tersisa 1.500 karyawan saja. Tentunya PHK ini dilakukan karena kondisi keuangan Twitter yang dianggap sangat buruk. Sehingga PHK ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran dari perusahaan. Selain PHK dalam jumlah besar, Elon Musk juga kontroversi karena dia itu melakukan pemecatan terhadap manajemen perusahaan Twitter yang memimpin sudah cukup lama. Mulai dari CEO, CFO, dan masih banyak lagi. Alasan pemecatan terhadap manajemen Twitter ini dilakukan karena Elon Musk merasa bahwa para manajemen ini menyesatkan dirinya dan juga investor lain terkait jumlah akun palsu di platform Twitter. Sebenarnya masalah akun palsu di Twitter ini bukanlah masalah baru, melainkan masalah yang sudah ada bahkan sejak proses akuisisi itu dilakukan. Dan sepertinya Elon Musk itu tidak puas dengan jawaban dari para manajemen terkait jumlah akun palsu, bahkan sampai Twitter itu sudah diakuisisi, belum mendapatkan jawaban yang pasti, maka dilakukan pemecatan oleh Elon Musk. Dan juga ada beberapa kasus pemecatan yang dilakukan oleh Elon Musk terhadap karyawan Twitter yang cukup kontroversi, di mana dia itu memecat karyawan Twitter karena dianggap tidak sejalan dengan pemikiran Elon Musk. Di mana dalam pemecatannya itu memang ada drama tweet yang dilakukan oleh karyawan tersebut terhadap Elon Musk. Kontroversi kedua yang dilakukan oleh Twitter semenjak kepemimpinan Elon Musk adalah centang biru berbayar. Ini adalah sebuah kontroversi, tapi bukan hal yang ke arah negatif, bahkan cenderung ke arah inovatif. Jadi saat ini Twitter itu udah menerapkan centang biru berbayar, di mana secara prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama juga. Mulai dari pengumuman, kemudian ada pembatalan dulu, sampai akhirnya benar-benar diterapkan. Yang menjadi masalah terhadap kasus ini adalah ternyata usernya itu tidak semuanya setuju, terlebih yang udah punya centang biru ya. Sebagian yang centang biru bersedia untuk membayar, dan sebagiannya lagi tidak setuju. Terlebih ketika di awal Elon Musk ini mengumumkan rencananya. Karena dianggap buat apa bayar, tapi secara fitur itu nggak ada yang menarik. Kemudian dalam prosesnya juga ada yang merumorkan bahwa centang biru ini nanti harganya itu bakalan lumayan mahal. Tapi rumor ini cukup cepat ya ditepis karena si Elon Musk itu langsung mengumumkan perkiraan range harganya juga. Cuma sayang sentimennya itu juga masih ada yang negatif, di mana ada ketakutan user-usernya itu karena harganya itu lumayan terjangkau, nanti banyak orang yang membuat akun scam, di mana akun scam ini bisa mendapatkan centang biru dengan mudah. Akhirnya mau nggak mau Elon Musk itu membatalkan dulu perilisannya dan merencanakan ulang, sampai akhirnya
Di tanggal 12 Desember, Twitter resmi merilis Twitter Blue. Terlepas dari hal-hal negatif yang terjadi terhadap launcingan Twitter Blue ini, ternyata Twitter Blue ini tetap diawasi nih oleh perusahaan-perusahaan kompetitor sosmed lainnya. Di mana Instagram itu ketahuan dari API-nya atau sumber datanya itu sudah menyiapkan data terkait Instagram centang biru yang dirumorkan bakalan mengikuti jalan serupa yang dilakukan oleh Twitter ini terhadap Twitter Blue. Apakah Twitter Blue saat ini dianggap berhasil? Ya, belum bisa dijawab dengan pasti karena kita itu belum disajikan data yang lebih lengkap lagi. Karena secara fitur ini belum genap setahun. So kita pantengin aja update-nya. Tapi kalau berhasil, ada kemungkinan sosmed-sosmed lain mulai mengikuti langkah Twitter memberlakukan centang biru berbayar. Selanjutnya, kontroversi ketiga yaitu penghilangan akses terhadap API public. Buat yang belum tahu API public itu apa? API public itu adalah semacam sumber data resmi yang dapat diakses oleh seseorang. Nah, dalam konteks ini kan API public artinya apa? Sumber data ini dapat diakses oleh publik. Meskipun bilangnya itu publik, tapi yang menggunakan kebanyakan perusahaan-perusahaan lain yang membuat apps juga yang berhubungan dengan Twitter. Ya bisa dibilang third party apps. Di mana third party apps ini biasanya terintegrasi dengan Twitter untuk menghasilkan data-data lain, pengolahan data, atau proses otomasi. Cuma sayangnya, Twitter akhirnya memutuskan untuk menutup akses terhadap API publik ini, sehingga aplikasi-aplikasi third party tersebut sudah tidak bisa mengakses datanya. Yang artinya apa? Artinya perusahaan tersebut pun harus menutup aplikasi third party yang mereka bangun selama ini. Kenapa cukup menjadi kontroversi? Karena aplikasi third party ini ternyata sudah digunakan oleh user Twitter secara luas. Dan dari jangka waktu pun digunakannya sudah sangat lama, karena ini memang aplikasi lama. Sebenarnya dari segi kerugian, user Twitter itu nggak mengalami kerugian yang cukup signifikan. Lebih kepada si aplikasi third party-nya aja. Cuma mungkin dari segi memori dan juga dari segi efisiensitasnya jadi berkurang aja buat user Twitter. Jadi ya agak disayangkan aja. Lalu kontroversi terakhir yang dilakukan oleh Twitter, yang dilakukan juga belum lama ini, yaitu pembatasan. Pembatasan apa? Pembatasan jumlah tweet yang bisa dilihat oleh user. Dan ternyata pembatasan ini tidak hanya kepada user gratis, melainkan user centang biru pun juga mengalami pembatasan. Untuk user lama tanpa centang biru hanya bisa melihat 1000 tweet per hari. Untuk pengguna baru hanya bisa melihat 500 tweet per hari. Dan untuk pengguna dengan centang biru bisa melihat 10.000 tweet per hari. Hal ini cukup disayangkan aja gitu, karena meskipun berbayar ternyata masih dilimit juga oleh Twitternya. Dan juga ada ketakutan oleh user Twitter nantinya ada limitasi-limitasi atau pembatasan lain yang bakal diterapin oleh Twitter. Jadi ya bisa dibilang ini bentuk kekecewaan user aja sih terhadap Twitter. Jadi itulah beberapa kontroversi yang terjadi setelah Twitter diambil alih oleh Elon Musk. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kontroversi-kontroversi ini menurut kalian itu cukup mengganggu atau tidak? Gue sendiri bukan pengguna Twitter yang cukup aktif ya, cuma buat mantau-mantau aja. Jadi secara experience sih nggak begitu terganggu. Cuma mungkin dari segi bisnis aja yang menurut gue perlu dikhawatirkan oleh Twitter. Takutnya mereka itu bisa kehilangan user nantinya. Jadi itulah sedikit pembahasan terkait kontroversi Twitter setelah diambil alih oleh Elon Musk. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.